Ya kalau gue lagi di mobil ngeliat di depan ada anak sekolah, gue nggak bakal buka jalur untuk ribut. Deketin supir, kontak, turun depan mukanya, beri. Sekalinya ada beri yang lu dapet, beri. Kalau lu nggak bisa ngeberi ya ngagetin, dia cabut, gue cabut lagi. Cuma teriak sekedar nama sekolahan, cabut. Jadi nggak bener-bener namanya bentrok. Artinya dengan mengemban nama besar sekolah Budut, lu tetap melakukan sebuah, maksudnya Budut nih membuktikan bahwasanya Budut masih ada sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Gua Mas Tero kembali menyapa saudara-saudara gua yang ada di luar sana. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan bahagia. Oh ya, gua mau kirim-kirim salam nih buat dari keluarga besar STM Budi Utomo, keluarga besar STM Kampung Jawa, keluarga besar STM Bonser, dan keluarga besar STM 1 DKI, STM Poncol, STM lain yang ada di Indonesia, yang khususnya Jakarta yang nggak bisa gue sebutin namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Pada kesempatan hari ini atau malam yang sangat ya sahdu ini, alhamdulillah ketemu lagi nama brother sejalur saya. Ya teman suka duka waktu sepanjang perjalanan sekolah lah di jalur dahulu. Beliau mempunyai keunikan karena sempat merasakan sekolah di Budut di Kampung Jawa dan akhirnya lulus di Persada Persada. Dari 3 nama sekolah itu tentunya Mursal mempunyai beberapa kisah dan pengalaman yang akan beliau bagikan di sini, dan bukan berarti untuk ditiru. Jangan sampai. Kita hanya sekedar berbagi cerita di masa lalu. Karena apa? Karena masa lalu jangan terulang, masa depan harus lebih cemerlang. Sal, gimana kabar? Baik, Bang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Makin ganteng aja gua. Amin. Iya. Sekarang ini sebelumnya gua mau ngucapin selamat nih karena baru kelahiran ya. Cowok cewek itu, Sal? Cowok ya. Cowok. Alhamdulillah, pasti ganteng lah. Persis lah. Kayak omnya. Boleh. Bolehnya dikit aja. Iya, dikit aja, dikit. Sal, oke, gua akan bertanya bagaimana lu bisa mengenal STM Budi Utomo? Bagaimana lu bisa mengetahui Budi Utomo yang notabene-nya sebagai sekolah pertama nih, STM pertama yang lu kenyam tuh, Sal? Awal perjalanannya seperti apa tuh sampai tahu Budi Utomo itu? Kalau tahu Budut itu pertama waktu SD kan dari coretan ya. Iya. Coretan tembok. Terus nanya-nanya deh nih. Nah, pas gue SMP nih kan makin bertanya-tanya nih karena udah sering turun ke jalur nih waktu SMP. Jadi ini kedengaran tuh nama STM Budi Utomo, Kampung Jawa gitu kan, 1 DKI, Poncol, Pluit, pokoknya STM besar lah gitu. Iya. Jadi bertanya-tanya nih, nanyalah sama abang-abangan. Iya. Budut itu apaan sih gitu? Oh, lu nanya tuh? Ya Budut itu sekolahan, STM gitu. Gitu, udah sekedar tahu nih. Sekedar tahu. Udah gitu, pas gua udah kelas 3, pas mau menjelang lulusan lah istilahnya. Bokap bilang almarhum, lu kalau bisa, kalau nanti lulus sekolah, lulus SMP, lu mau sekolah STM, masuknya di Budi Utomo katanya. Itu amanat dari almarhum tuh. Amanat dari almarhum, karena tuh sekolahnya bagus, katanya favorit gitu kan. Ya gue berusaha lah gitu kan. Semampu gue ya, alhamdulillah ujung-ujungnya masuk. Walaupun banyak dramanya di situ. Iya. Karena dari gue SMP, gue udah janjian nih sama teman-teman SMP gue. Kita masuk Budut yuk gitu kan. Sekolah keren tuh. Wah mantep lah. Ya udah. Masuk daftar rame-rame, yang keterima cuma 3. Oh, lu 3 dari SMP lu?
Enggak, justru dari temen-temen SMP gue yang gue kenal, enggak dari SMP. Oh, bukan dari doang. satu SMP. Iya, iya. Yang keterima cuma bertiga dari sekian banyak yang gue daftar. Ya di situ pada ada yang lain ada rasa kecewa gitu kan, ada rasa ini. Ya rata-rata nggak masuk itu sih karena nilainya, man. Nilai. Nah, kalau boleh tahu, Sal, di angkatan lu itu nilainya cukup tinggi ya kalau di Budut itu? Di Budut itu minimal kita rata-rata 7. Saat itu waktu di Saat itu. lu ya. Saat itu. Singkat cerita akhirnya lu masuk Budut, Sal. Masuk. Terus ya bilang lah sama almarhum bokap kan. Iya. Pak, diterima nih di Budi Utomo gitu. Oh ya udah, belajar yang bener gitu. Tapi kalau dari selama perjalanan gitu sekolah, kalau orang tua kan taunya itu STM favorit, bagus gitu. Ya nggak seperti yang dibayangkan orang tua juga kan. Ternyata kan di luar sekolahnya ada hal-hal lain gitu. Ya maksudnya seperti ya kita bisa katakan sebagai intrik-intrik sih lah perjalanan menuju sampai ke sekolah, ke Budut itu, Sal ya. Nah. Kalau boleh tahu nih, Sal nih, waktu di Budut itu kan lu dari basis 913 ya. 913 kan di era lu, bahkan di era gue juga nggak ada bentrokan nih dengan kampung Jawa nih, Sal ya, nggak ada bentrokan. Nah, di angkatan lu sendiri berapa banyak, Sal, anak 913 nya, Sal? 913 gua itu dulu pertama kali masuk juga belum tahu seberapanya gitu kan. Cuma pas setelah MOS 3 hari itu senior kan udah mulai masuk nih. Iya. Kan kalau MOS hari ke-1, kedua, ketiga itu siswa baru semua. Senior masuk hari Kamis, hari keempat. Nah itu dipanggil-panggilin dah, ada nih yang masuk tiap kelas. Iya. Di sini ada anak yang dari Harmoni sampai Tangerang enggak rumahnya gitu ya. Kalau gue orang kan kagak ngerti tuh awalnya kan, ini pertanyaan apa nih kayak gini. Cuma dari teman ke teman aja, no dia rumahnya di Cengkareng gitu. Langsung lah dipanggil, lu rumahnya di mana? Nggak bisa bohong kan, emang karena belum paham juga. Cengkareng bang. Oh ya udah, ntar pulang gue tungguin depan gerbang ya. Gue juga nggak tahu kan ini mau diapain. Setelah pulang, gue ngeliat kelas 1 seangkatan gue itu ada 6 orang. 913. Baru awal gue ngerasain celana abu-abu. Dikasih shock terapi, man. Shock terapinya dalam hal apa nih? Pas nongkrong di Pejambon, udah bentrok sama Bariwan. Bentrok tuh? Bariwan. Awalnya gue memang ngeliat dari arah Farmasi atau Subroto kan, dari sono. Ini apaan? Anak-anak ada anak sekolah tapi pakaiannya kata gue kok nggak kayak kita gitu. Beda lah gitu. Beda. Udah gitu pada pakai topi kayak angkatan gitu. Itu anak mana gitu. Langsung abang-abangan bilang, udah bantai aja gitu kan. Nah gue kan waktu itu bingung nih, naik patas ngebantainya gimana. Gue nggak mikir buat mantekin mobil. Pokoknya itu patas gue seberangin, dia lagi mendeng ya gue ketok-ketokin. Ternyata teriak Bariwan nih, itu anak Bariwan. Nah sama senior dipantek mobil belakangnya, bisnya. Anak-anak naik uber-uberan nih, man. Uber-uberan sama anak Bariwan. Di lampu merah Monas pertama stop lampu merah, di situ turun kejar-kejaran sampai ke depan Istana Negara. Itu lu berapa banyak saat ngejar itu? Gua nggak lihat yang turun siapa aja karena waktu itu bener-bener belum paham. Pokoknya selagi bisa gue uber. Gua nggak nengok di belakang gua ada temen apa kagak. Yang gue uber nggak dapet karena dijagain sama waktu itu PM lah, penjaga istana gitu kan. Anak Bariwani ngumpet di belakang dia dan gue juga nggak berani. Udah gitu sama abang-abangan akhirnya dipanggil. Balik. Gue naik mobil yang gue naikin itu mobil anak Bariwan yang tadi. So yang pernah dinaikin Bariwan sebelumnya ya? Yang dinaikin Bariwan tadi. Gue naikin, gue nggak tahu, gue di depan aja, anak-anak ngapain? Di belakang numpuk. Nggak taunya ada ngetangkap satu orang ketangkep.
diajak ke mobil ya. Di situ sih sama anak-anak gue liat dipretelin, diapain. Tapi gue juga nggak tahu tuh tangan siapa yang cepet banget ngegir kepalanya. Udah palanya botak lagi kan. Waduh. Digir berkecap langsung. Di situ gue nggak tahu menau. Gue pikir yang penting mah gue nggak kenapa-napa. Iya. Di situ turun sampai ke Cengkareng. Ya disitulah biasa lah, di samping 33 tuh, samping Al-Huda. Ya begitulah, ditatar begitu. Gua berenam. Dan akhirnya setelah ditatar itu selesai, emang penataran itu sederhana sih, nggak sampai buka baju, nggak sampai lari-larian, karena posisi gue mungkin cuma sedikit. Cuma dibilangin besok ngumpulnya di sini, Cengkareng gitu. Setelah besoknya eliminasi, man. Eliminasi dalam seperti apa nih eliminasinya? Temen gue yang tadinya gue berenam, sisa berdua. Sama satu lagi kawan gue anak grogol udah bertiga artinya tuh. Kalau untuk di Cengkareng lu sisa berdua. Karena satu lagi temen gue anak Pintu Air Tangerang. Dia terkadang dari Tangerang, terkadang dari Petojo gitu. Jadi nggak tentu dia mau ngebasis tentatif dimana. Lah. Iya, tentatif banget. Di situ. Makanya gue baru juga tahu, mungkin teman-teman gue yang lain juga kaget kali. Kok dia STM begini. Nah lama-lama gue juga nyadar sih, mungkin STM kayak gini gitu kan. Ya gue sebisa-bisanya sih ngimbangin aja gitu. Perjalanan dari Cengkareng sampai Pasar Baru itu kan kalau bisa dikatakan kita nih satu tongkrongan nih. Di lampu merah. Berjalan kurang lebih 300 meter dari tongkrongan kita itu kan ada di JBR itu biasanya ada anak DKI. Nah, sempat ngalamin bentrok juga dengan saudara-saudara kita dari DKI. Kalau anak-anak DKI sih, gue yang namanya ngerasain bentrok itu cuma beberapa kali, kehitung jari. Tapi kalau lewat JBR setiap pagi, ya itu mah bumbu-bumbu aja, man. Bumbu dalam arti pemanasan dalam bis. Gue nggak pernah nurunin, paling juga nahan di pintu doang. Nahan di pintu. Itu pun kalau DKI-nya tahu di bis itu ada anak sekolah, terutama anak budut gitu kan. Ya paling dia mau masuk kita tahan aja sampai mobil lolos, sampai jalan. Kalau yang namanya bentrok itu, bentrok-amprokan itu nggak pernah anak budut sama DKI bentrok secara real gitu. Gue pernah pertama kali ngerasain bentrok sama DKI di jalan gitu, di jalur itu di Harja. Itu Sabtu sore. Gua juga posisi nggak anak budut, jadi gua anak budut. Gua sama abang kelas gue sama Boim tuh kan, Boim. Gue berdua ikut sama anak kedoya. Ikut sama anak kedoya. Karena pada saat itu tuh kedoyanya ada alumni juga. Cuma alumninya ini miskomunikasi. Dia ngedengar kabar ada anak DKI rame di Pesing. Gue posisi waktu itu ada di Cengkareng. Dia jalan duluan naik Kopaja. Pelajar-pelajar naik patas belakangan. Nggak tahu papasan di Harja ketemu. Itu gue baru ngerasain bentrok sama DKI di depan Harja. Dan semua itu anak kedoya. Ada beberapa orang anak Jawa gitu kan, emang bukan yang Batunya, bukan. Jebol sama DKI itu. Gue juga waktu itu ngeliat sih nggak pasti tahu ya. Itu banyak alumni DKI apa gimana. Yang gue lihat sih dia satu patas mungkin kurang lebih 3-40 orang gitu. Gue jebol anak kedoya itu lari ke showroom, man. Setelah Harja kan ada gang gede. Kedoya pada cabut ke showroom. Nah gua posisi gue pikir kan bakalan ngebalikin nih ceritanya. Gue kabur lurus ke arah kelas. Alhasil gue yang diuber terus. Trek lurus. Sampai gue ngerasa kecapean. Udah pasrah gue saat itu. Pasrah saat itu. Kalau gue pikir gue dapet sama anak DKI, pasti dicincang aja gitu. Masalahnya gue ribut bentrok. Ya ada aja Dewi Fortunanya. Bicara dalam jumlah personil, itu apakah sama atau memang lebih banyak mana nih anak yang dari pihak lu atau dari pihak
saudara kita nih satu DKI? Kalau banyakan di pihak gua. Pihak gua. Cuma kalau gua ngeliat DKI salut sih. Ributnya sejajar depan dia rapat gitu kan. Kalau gue sendirian ngeladenin juga nggak mungkin. Dan mogok 2 jalur man, nggak bakal sanggup. Di situ gue cabut. Pas di gelas gue ngaso, posisi anak DKI udah mau deket. Udah pasrah lah gue lah. Iya. Kalau mau tos-tosan, tapi ya ada Dewi Fortuna. Ada senior gue ya kan, Bang Napes tuh. Sama CS gua si Demang tuh, sama Redai, sama satu lagi alumni kedua ya Bang Aples. Tuh, gue juga nggak tahu itu Kopaja ngapain berhenti di halte, nggak tahu jadi orang turun, langsung ke arah gua, backup langsung di situ DKI dibalikin, DKI di situ jebol balik udah, ya berkat itu ya gue selamat. Nah itu kan lu dengan kejadian seperti itu satu, artinya lu mungkin dalam rasionya katakanlah bentrok secara real dengan DKI itu bisa kehitung jari soalnya. Secara real. Yang gue rasain ya itu doang. Paling sering ya gue ya bumbu manis jembatan baru lah. Itu aja. Selebihnya nggak ada. Nah bicara di Budut juga soalnya. Biasanya kalau anak STEM itu suka ada yang bahasa-bahasanya apa ya? Ngalong. Pernah ngalong juga ke basis-basis lain? Ngalong pernah. Beberapa kali ke P9 ya kan. Ke P9, ke Spong tuh sama ke 52. Asem ya? Bukan, Polgat, 52 Polgatnya. Oh, 52 Polgatnya. Ada cerita apa saat lu ngalong? Mungkin lu bisa berbagi. Kalau cerita saat gue ngalong itu paling pertama sih kalau mau lewat jalur Matraman, Israel dulu man. Israel dulu. Oh iya kan dari dia kan memang sekolahnya di pinggir jalan kalau nggak salah tuh ya. Israel dulu. Pernah bentrok dengan selagi gue ngalong gue belum pernah. Paling di pintu doang. Biasa dia orang mau masukin ya nahan aja lah ya. Nahan. Karena kita tujuannya emang bener-bener ngalong. Walaupun bawa BR gitu. Cuma ada tragedi satu waktu gue ngalong itu yang di nggak jauh dari terminal Pulau Gadung man. Itu ngalong sih gue terus terang itu kelasan gue semua. Kelasan lu semua. Kelasan gue. Jadi nggak ada abang kelas, nggak ada senior, dan itu masih anak-anak kelasan gue yang kayaknya sama jalur tuh masih ngeraba-raba, belum bener-bener tahu selah jalur. Gue nggak tahu sih gara-garanya anak-anak itu ngejob di mobil pas naik Kopaja Metro Mini ngejob di mobil nih. Itu anak sekolah, gue nggak tahu kalau ternyata mungkin anak sekolah itu rumahnya nggak jauh dari tempat gue nongkrong. Jadi ceritanya pas gue nongkrong lagi turun dari mobil itu mau nyambung mobil nih, mobil berikutnya transit. Lagi asik nongkrong baru nyoret pilok warga kampung sama anak pelajar dateng pada bawa balok sama BR. Gue dibantai gue orang. Lu berapa orang saat itu? Kalau saat itu kelasan gue sih nggak banyak, 25 orang. 25 orang kurang lebih ya. Dibantai. Masih awam nih man. Cabut dulu. Nah, emang di kelasan gue akuin sih kawan-kawan gue yang bernyali ada. Kayak kawan gue nih Pani nih anak 806 ya, sama anak 52 Asem ada tuh Jabrik gitu kan. Mungkin lu mau kirim salam buat mereka pada nih. Pani semoga sehat-sehat aja Dar. Jabrik juga. Di situ gue ternyata anak-anak gue lihat pas posisi cabut itu ada yang ngerem. Pertama kawan gue ngerem. Terus yang satu lagi ngerem, gue ikut ngerem. Nah di situ posisi gue bober. Di situ ada kejadian man, anak kampung itu sama pelajar yang pakai baju SMA itu celana SMA itu ngeributinnya biasa aja. Maksudnya biasanya dalam ini ribut nih, masih takut. Nah gue ngeliat entah dia itu penglihatan gue
rada-rada apa gimana gitu. Yang gue lihat dia kayak pakai celana biru, kayak anak SMP. Megang balok, nerobos anak-anak, berhadapannya sama gue. Gue dibalok, gue tangkis. Kan gue megang CR. Gue tangkis, ya udah ada depan mana, salah sonong gue beri. Cetut 2 kali beri, dia ngejoprak. Di situ gue kabur langsung lo. Kabur gue juga takut. Takut gue kabur, udah anak-anak gue cabut semua. Akhirnya nggak jadi ngalung gitu. Nggak jadi ngalung. Pada pulang masing-masing. Pulang masing-masing. Pulang masing-masing, nggak ada khawatir. Soalnya selama pas gue cabut nengok ke belakang tuh bocah belum bangun. Waduh. Cuma megang-megang kepala aja. Nah gue juga pribadi sih, siapapun itu korbannya, mohon maaf ya. Mohon maaf gitu. Saat itu siapa gue juga memang nggak kenal. Karena spontanitas dan memang yaitu refleks secara refleks karena udah berhadapan man. Dan nyawa pun terancam jelas karena kan kampung dia, wilayah dia. Nama gue diserang begitu tiba-tiba, entah anak-anak gue salah apa enggak kan gue nggak tahu ya. Pribadi gue nggak tahu, ya lawan lah gitu istilahnya. Ya terjadi kayak gitu. Nah bicara secara basic nih Sal, sebenarnya apa memang lu dari SMP sudah demen yang namanya dengan hal ribut atau tawuran gitu nih Sal? Balik ke wilayah sih man. Balik ke habitat kita ya. Gue kecil itu kan di Bedeng ya. Ya bukannya ngejelekin Bedeng, enggak. Ini gue bicara realitanya. Kalau di Bedeng itu kan dulu terkenal dengan anak-anaknya yang STM gitu. Abang-abangan gitu. Iya. Rata-rata semua pada punya nama di jalur. Rata-rata. Jadi kesannya kayak menginspirasi gitu. Jangan bikin malu nama Bedeng. Suatu saat gue pernah SMP ribut nih. Gue nggak bawa BR. Musuhnya bawa BR. Gue kabur. Gue ngadu dong. Iya. Gue kemarin bentrok nih gini-gini di Dan Mogot. Sama siapa? Nggak tahu bang. Terus gimana? Gue kabur bang. Kenapa? Musuhnya bawa BR, gue nggak. Lu udah jadi anak Bedeng masih takut sama BR, gue gitu. Begituin lu Sal sama abang-abangan. Abang-abangan gue. Masa begitu sih bilangnya gue kan. Ada kepikiran aja jadinya. Berarti gak boleh malu-maluin nama Bedeng nih. Ya dari situ ngeraba-raba di jalur kayak gimana ya. Kalau dibilang dari SMP udah doyan, bukannya doyan sih mah. Ya paling kayak eskul aja setiap Sabtu gitu. Ada aja pergerakannya. Artinya bukan kita ini ya. Secara faktor lingkungan juga itu mempengaruhi juga Sal ya. Mempengaruhi bang. Karena kan di Bedeng itu anak-anaknya bukannya dibilang doyan ribut ya. Emang agak keras gitu ya. Agak keras. Dari awal ribut-ribut kampung, masih belajar ngeraba-raba, turun ke jalur ya sampai STM begitu. Polanya ada gitu. Iya. Nah lanjut, setelah lu dengan kejadian bentrok dengan anak kampung tuh Sal, akhirnya lu balik nih ya? Balik. Nggak jadi ngalong akhirnya. Pulang semua. Itu masih di awal-awal lu sekolah tuh Sal ya? Masih di awal-awal. Dari kejadian itu masih ada kejadian lain yang masih mungkin lu ingat gitu ya kan? Kalau kejadian di Budut itu paling sering itu ketemunya sebenarnya anak PLO man. Kalau pulang anak PLO sama anak Harja sore tuh. Anak Harja sore. Tapi paling sering sama anak PLO. Nah, sering bentrok dengan PLO itu biasanya terjadi di mana tuh Sal? Gue sih terus terang ya, saat gue di Budut itu gue yang namanya turun langsung ke jalan dan bentrok sama anak PLO itu pun jarang man. Jarang karena lihat kondisi kan. Gue pulang itu dari pulang sekolah dulu paling banyak berempat, berlima. 913 nya tuh? 913 paling juga yang bawa BR gue satu atau dua ada. Jadi kalau untuk bentrok secara langsung tuh anak-anak juga mikir-mikir. Tapi kalau namanya ketemu sering, ya balik lagi. Kayak gue cerita, gue berangkat pagi ketemu DKI, nahan pintu, ketemu PLO pun begitu, nahan pintu juga.
kayak gitu aja rutinnya tuh. Kalau ketemu pelo, kalau bentroknya sama pelo itu pernah sekali pas ada anak ngalong di gang, di KFC Gang Macan. Oh, KFC Gang Macan. Pernah ribut di situ. Berapa banyak waktu itu dulu? Waktu itu yang ngalong sih lumayan, jadi ada 20 orang. 20 orang. Gue nggak tahu juga sih itu pelo seberapa banyak. Yang gue lihat kan dari pas gue mendeng di Gang Macan KFC anak pelajar nih. Udah turunin aja, gue nurunin buka jalur, dia juga buka jalur. Ternyata yang gue bentrokin ada anak pedongkelan, kawan gue juga. Kawan lu anak ketemu? pelo, iya. Nah di situ sekali-kalinya gue bentrok, itu pelo jebol, cabut ke arah KFC dalam. Itu pas lagi ada galian, man. Ya pada kecebur-cebur, yang kena lumpur ya ada lah kayak gitu. Itu emang ada anak ngalong, jadi secara massa gue ada, gue berani bentrok. Paling kalau rutinnya itu gue nahan pintu, sama kalau kata bang kelas gue bergerilya aja. Bergerilya. Nah, bergerilya yang lu maksud di sini tuh konteksnya dalam hal seperti apa nih, Sal? Ya kalau gue lagi di mobil ngeliat di depan ada anak sekolah, gue nggak bakal buka jalur untuk ribut. Deketin supir, kontak, turun depan mukanya, beri sekalinya ada beri yang lu dapet beri. Kalau lu nggak bisa ngeberi ya ngagetin, dia cabut, gue cabut lagi. Cuma teriak sekedar nama sekolahan, cabut. Jadi nggak bener-bener yang namanya bentrok. Artinya dengan mengemban nama besar sekolah Budut, lu tetap melakukan sebuah, maksudnya Budut nih membuktikan bahwasanya Budut masih ada 19-nya. Masih. Seperti itu. Iya. Sampai akhirnya ada suatu momen yang akhirnya yang lu berhenti di tengah jalan. Ya, terhenti ya. Terhenti di tengah jalan. Sebenarnya nggak ada. Budut itu cita-cita kok. Cita-cita gue juga, cita-cita almarhum bokap. Jadi gue nggak ada niatan berhenti, bener-bener niat pengen sampai lulus. Ya gue terhenti gitu kan bahasanya, karena ada problem lah. Nah akhirnya setelah lu terhenti di cita-cita lu melanjutkan di sekolah Budut yang memang udah ibarat kata nih, gue udah dalam rel cita-cita gue nih dengan suatu kejadian atau memang yang bisa dikatakan ya jangan sampai terulang gitu, Sal ya. Akhirnya lu terhenti. Setelah itu lu melanjutkan sekolah di mana nih? Persada dulu atau Kampung Jawa dulu? Kampung Jawa dulu. Kampung Jawa. Itu setelah gua terhenti, gua nahan dulu, man. Nahan. Nunggu ajaran baru. Ajaran baru, gua daftar lagi. Sebenarnya masuk ke Kampung Jawa ini juga ada ajakan kawan yang udah gue kenal dari semenjak gue di Budut. Ada ajakan dari seorang kawan dari Kampung Jawa. Dari Kampung Jawa. Oke. Sal, kan yang lu katakan tadi tuh ada kawan yang sebelumnya udah lu kenal nih dari Kampung Jawa. Ya. Ya mungkin lu mau kirim salam buat beliau. Kawan kita ini sebenarnya nggak asing sih ya kalau buat kita. Kawan kita ini namanya Kinoy. Indra Kinoy. Noy, sehat-sehat dalam Noy ya. Semoga sehat Noy, dalam keadaan sehat selalu Noy. Kita tunggu di mari kita silaturahmi lagi nih, kita ngopi-ngopi lagi kayak dulu Noy. Lanjut Sal. Akhirnya lu diajak. Ya, Kinoy. Gua ketemu sama Kinoy pas sebelum ajaran baru itu. Gue main nih ceritanya. Ke Kampung Jawa kan. Pas di kantin, mungkin anak-anak ngebilangin kali udah 04-nya, udah mursal di kantin. Terus Kinoy dateng. Kinoy bilang, terus setelah ini lu mau apa, mau gimana gitu. Lu kalau saran gue kata Kinoy, lu lebih baik ngurusin lagi sekolah, lu mau jadi apa, biasa SMP doang. Iya. Dari situ sih gue timbang-timbang, gue pikir ya. Gue pikir-pikir ya juga sih, gue bilang gue mau jadi apa gitu kan, kalau ijazah cuma sampai SMP gitu. Maaf ya, bukan ngerendahin orang-orang yang sekolah cuma sampai SMP doang, enggak gitu. Tapi buat pribadi gue gitu, ya udahlah gue pikir ya udahlah gue bakal
sekolah lagi, di situ gue ada semangat lagi gitu untuk sekolah. Kinoy bilang udah di sini aja. Di sini di Kampung Jawa. Di Kampung Jawa. Waktu itu sih nggak lama tuh sebenarnya gue ketemu sama Mak Pelo, kawannya Kinoy juga SMP. Siapa kah itu? Bato. Bato. Kita tunggu di sini, kita ngopi bareng lagi, oke? Udah lama kita nggak ngopi.